Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Nur Habibah dengan NIM D1D021027 dari kelas R002 Prodi Kehutanan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester Biologi Umum dengan dosen pengampu, Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu dari materi biologi umum, yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu tentang individu. Individu adalah sekumpulan dari sistem organ membentuk suatu tingkat organisasi kehidupan utuh yang berlangsung secara mekanisme kompleks pada satu tubuh manusia. Kedua yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya yaitu populasi kerbau di padang rumput. Komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi pada waktu dan tempat sawah tersusun atas populasi padi, populasi katak, dan populasi ular dengan struktur yang sama. Contohnya yaitu suatu ekosistem. Berikut ini merupakan penjelasan yang lebih lanjut mengenai struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan tersusun atas tingkat terendah dan tingkat tertinggi. Tingkat terendah yaitu sel dan tingkat tertingginya yaitu bioma. Pada tingkat sel terdapat molekul-molekul yang saling berikatan, yaitu DNA, RNA, protein, glukosa, dan air yang membentuk ikatan kompleks penyusun organel-organel pada sel. Nah, berikut adalah urutan dari struktur organisasi kehidupan dari tingkat terendah. Yang pertama yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Sel menyusun makhluk hidup yang dikenal menjadi dua, yaitu sel uniseluler dan multiseluler. Uniseluler atau tersusun atas satu sel dan multiseluler tersusun atas lebih dari satu sel. Contohnya makhluk hidup uniseluler yaitu protozoa, bakteri, dan alga. Sedangkan contoh makhluk hidup multiseluler adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua itu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan atas sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sel-sel tersebut bekerja sama mendukung suatu fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup multiseluler tersusun atas berbagai jenis jaringan. Misalnya, tumbuhan tersusun atas jaringan epidermis, parenkim, dan pengakut. Ketiga itu organ. Organ adalah suatu kumpulan jaringan yang mendukung suatu fungsi tertentu. Contoh organ dalam tubuh manusia yaitu jantung, yang tersusun atas beberapa jenis jaringan yang mendukung fungsinya dalam proses peredaran darah. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ tersusun dari beberapa organ yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan fungsi di dalam tubuh. Contohnya sistem peredaran darah pada manusia yang tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Berbagai organ tersebut bekerja sama dalam mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu individu. Individu tersusun atas berbagai sistem organ, membentuk suatu tingkat organisasi kehidupan utuh yang berlangsung suatu mekanisme kompleks. Satu tubuh manusia disebut individu. Yang selanjutnya itu tentang populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang terdapat pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya populasi kerbau di padang rumput. Selanjutnya tentang komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya yaitu suatu ekosistem sawah tersusun atas populasi padi, populasi katak, dan populasi ular. Selanjutnya itu tentang
ekosistem. Dalam tingkat organisasi kehidupan, ekosistem disebut sebagai suatu interaksi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungannya. Lingkungan ini tersusun atas berbagai komponen seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Contohnya yaitu ekosistem sawah, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan sekumpulan ekosistem yang mencangkup suatu wilayah yang sangat luas. Contoh yang bioma yang terdapat di bumi yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Bioma biasanya mempunyai iklim khas, sehingga jenis organisme atau tumbuhan dan hewan pun berbeda-beda tiap biomanya. Sebagai konsekuensi dan proses adaptasi di lingkungan tersebut. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.